Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manasrus Eka Fahira, NIM C1419089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan ikan sakit dan ikan sehat. Ikan yang saya akan jelaskan adalah ikan gurami. Selamat menyaksikan. Ikan gurami memiliki nama latin Ospronemus gurami, merupakan ikan air tawar yang populer sebagai ikan konsumsi. Ikan ini memiliki daging yang tebal dan gurih. Hal ini menjadi daya tarik ikan gurami. Oleh karena itu, studi mengenai ikan gurami sudah sedemikian banyaknya. Salah satunya tentang penyakit-penyakitnya. Di sini saya akan membahas mengenai perbedaan ikan sehat dan ikan sakit pada ikan gurami atau yang disebut dengan Ospronemus gurami. Pada umumnya, penyakit ikan gurami dibagi menjadi dua, yaitu penyakit parasiter dan penyakit non-parasiter. Kemudian, apa sih penyakit parasiter itu? Penyakit parasiter adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit yang tumbuh di dalam atau di luar tubuh ikan. Apabila parasit menyerang insang pada ikan gurami, akan menyebabkan tutup insang mengembang. Kemudian lembaran insang berwarna pucat dan terdapat semburat merah dan kelabu. Bisa terlihat ya, ini semburat merah kelabu, lalu kemudian tutup insangnya sedikit mengembang dan lembaran insangnya juga berwarna pucat. Sedangkan bahwa ikan sehat terlihat bahwa tutup insangnya tertutup. Kemudian lembaran insangnya juga normal dan tidak ada semburat apapun. Kemudian, apabila parasit menyerang kulit, terlihat bahwa di sini ada berwarna merah, terutama pada bagian dada, perut, dan pangkal sirip. Lihat ya, ada semburat merah. Lalu kemudian warna ikannya juga menjadi pucat. Terlihat di sini perbedaannya sangat signifikan pada ikan sehat. Kemudian tubuhnya juga berlendir. Terlihat juga bahwa terlihat sekali ya pancaran sinarnya akibat pantulan kamera bahwa tubuh ikan gurami ini banyak memproduksi lendir. Sedangkan pada kulit ikan gurami terlihat sangat normal dan terlihat bahwa seperti ikan gurami pada umumnya. Kemudian apabila parasit menyerang organ dalam, lihat bahwa bagian perutnya membengkak dan amat kurus. Terlihat ya bahwa ikan gurami yang sakit ini terlihat lebih gepeng daripada ikan yang sehat. Kemudian fisiknya tidak beraturan, dan ikannya ini apabila di perairan sangat lemah dan mudah sekali tangkap. Berbeda sekali dengan ikan yang normal. Kemudian selain yang tadi disebutkan, tadi dijelaskan, ada pun penyakit-penyakit lain yang ditimbulkan akibat parasit. Pertama ada kutu ikan atau bisa disebut dengan Algulus indicus. Kutu ikan ini bisa menyebabkan luka-luka pada ikan gurami. Kemudian mata belok. Mata belok ini bisa menyebabkan bola mata ikan mengalami pembengkakan, kemudian sampai ikan itu buta. Kemudian ada bintik putih atau bisa disebut dengan white spot. Lalu ada bercak merah yang disebabkan oleh parasit yang dinamakan Aeromona punctata. Kemudian ada columnaris, trichodina. Trichodina ini bisa menyebabkan luka-luka pada seluruh ikan gurami. Seperti yang terlihat di slide sebelumnya, bahwa ini bisa disebabkan juga oleh parasit yang dinamakan trichodina tadi. Kemudian ada TBC atau tuberkulosis. Kemudian ada penyakit non-parasiter. Penyakit non-parasiter ini disebabkan oleh lingkungan atau kehidupan di sekitar ikan gurami hidup. Pertama, contohnya ini bisa disebabkan oleh banyaknya logam timbal. Terlihat bahwa di sini ada penampakan ikan yang mengalami skoliosis atau gangguan pertumbuhan tubuh belakang. Bisa dilihat bahwa ada perbedaan yang signifikan pada ikan normal. Di sini agak membengkok lebih dari 10 derajat. Di sini juga, dan ini terlihat ya. Nah,
Penyakit ini bisa disebabkan oleh banyaknya logam timbal yang ada di lingkungan perairan. Kemudian, penyakit ini juga bisa ditandai oleh pada larva atau pada fase larva yang mengalami gangguan pada gelembung renang. Jadi bisa disimpulkan bahwa larva yang mengalami gangguan pada gelembung renang bisa bisa mengakibatkan pada pertumbuhan dewasanya ikan ini bisa mengalami gangguan pertumbuhan tubuh tulang belakang seperti skoliosis atau lordosis. Kemudian ada akibat dari kekurangan nutrisi. Kekurangan nutrisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya asam amino atau asupan asam amino. Nah, kekurangan asam amino ini bisa menyebabkan tutup insangnya keriput, tubuhnya menjadi bengkok, dan pertumbuhannya menjadi sangat lambat. Terlihat ya bahwa perbedaannya ini sangat signifikan. Lalu ini ada beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan untuk referensi penjelasan hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.